Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusmawati dari GKM Yogyakarta, Cabang Pundong, dengan tema Renungkan Alkitab. Bahan pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 15. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan menolong kami untuk kami memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk kami menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, membukakan mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, renungan malam hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 15 dengan tema Renungkan Alkitab. Sahabat Petra, banyak orang memiliki Alkitab, tetapi tidak semua membiarkan Alkitab itu membentuk hidupnya. Di dalam Mazmur 119 menegaskan bahwa firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani, melainkan sumber kehidupan. Terlebih di ayat 15 menunjukkan sikap yang benar terhadap firman, merenungkannya, dan menjadikannya pedoman hidup. Ya, tanpa firman Tuhan, hidup kita serasa tidak hidup. Hidup kita tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Dari Mazmur 119 ayat 15 ini bisa kita dapati beberapa hal. Yang pertama, di dalam merenungkan firman, perlu kita renungkan dengan tekad pribadi. Dikatakan, aku hendak merenungkan. Pemazmur memulai dengan kata aku. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan firman Tuhan bersifat pribadi. Iman tidak bisa diwakilkan. Kata hendak menandakan keputusan yang sadar, bukan sebuah kebiasaan yang terjadi dengan sendirinya. Tetapi perenungan firman itu menuntut sebuah komitmen, waktu, dan juga kesungguhan hati. Ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat, menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh, bukan menggunakan waktu sisa, melainkan menyisihkan waktu dengan sengaja, dengan prioritas yang utama, dan dengan segenap hati mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bulat. Maka ketika merenungkan firman, kita akan beroleh sebuah kehidupan yang menghidupkan kehidupan kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah kita hanya membaca Alkitab saat ada waktu? Atau kita menyediakan waktu untuk merenungkannya setiap hari? Ya, seringkali karena kesibukan kita, bahkan karena kesibukan kita itu membuat kelelahan-kelelahan di dalam hidup kita, serasa kita tidak punya waktu lagi. Bahkan waktu serasa kurang. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam dalam satu hari, masih saja kita kurang. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menyisihkan waktu
barang sejenak untuk membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak akan terpikir lagi untuk membaca Alkitab, untuk membaca firman Tuhan. Tetapi sebuah kesadaran, sebuah komitmen yang sudah diambil, maka itu akan menolong kita untuk sungguh-sungguh menyisihkan waktu, bahkan memprioritaskan waktu sejak kita bangun tidur, kita memulai kehidupan kita, memulai aktivitas hidup kita dengan berjumpa dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita dapati di dalam Mazmur 119 ayat 15. Merenungkan firman merupakan otoritas hidup. Dikatakan di sana titah-titahmu. Ya, firman Tuhan disebut sebagai titah, yaitu perintah yang berdaulat. Ini berarti Alkitab bukan sekedar sumber inspirasi, bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi standar kebenaran. Saat firman direnungkan, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, Tuhan meluruskan, Tuhan mengajar, Tuhan menyatakan bagian-bagian yang tidak benar yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, tetapi faktanya ketidakbenaran sudah kita lakukan. Dan Tuhan melalui firman itu melakukannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lalu kalau firman Tuhan itu mempunyai otoritas dalam hidup kita, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Dalam keputusan hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apakah firman Tuhan menjadi dasar yang utama di dalam kita mengambil keputusan-keputusan? Sudah seharusnya di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, terlebih di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, kita tidak bisa lepas dari firman, kita tidak bisa meninggalkan firman, bahkan kita tidak bisa mengesampingkan firman. Tetapi justru ketika kita harus menjalani hidup kita, ketika kita harus Tuhan izinkan dalam pergumulan, kita harus kembali kepada firman, kita harus mengandalkan firman. Kita harus sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman, menggunakan firman itu menjadikan dasar dari hidup kita dalam kita mengambil keputusan, dalam kita menghadapi setiap pergumulan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita putuskan? Harus didasarkan kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan, bukan hasil dari pikiran kita sendiri, bukan hasil dari pengetahuan ataupun pengalaman kita sendiri. Tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya berkaitan dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kembali kepada firman, mendasarkan keputusan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Ya, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga yang kita dapati adalah perenungan yang mengarahkan cara hidup. Dikatakan, dan memandang jalan-jalanmu. Perenungan sejati tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menghasilkan ketaatan. Ketika seseorang merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan bisa mengarahkan orang itu, menuntun orang itu ke dalam jalan yang harus dia lalui, jalan yang harus dia lewati, dan membawa orang itu kepada keputusan untuk taat, mentaati apa yang sudah Tuhan nyatakan.
Kalau di bagian kedua, teguran-teguran yang kita dapatkan, bukan hanya kita berhenti, ya ditegur, ya Tuhan aku siap ditegur, tetapi respon kita apa? Apa yang menjadi respon kita? Ketaatan kita apa? Bentuk ketaatan kita apa? Memandang jalan-jalanmu berarti memperhatikan cara Allah bertindak dan meneladaninya. Firman yang direnungkan menuntun langkah hidup kita sehari-hari. Kita nggak bisa lepas dari firman. Apapun yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, kita perlu sebuah tuntunan. Tak bisa kita jalan sendiri. Bisa-bisa justru kita tersesat. Mengikuti pikiran kita sendiri, jalan kita sendiri, yang menurut kita itu lurus, yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu benar. Tetapi belum tentu. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita? Kalau hidup kita adalah hidup yang merenungkan firman, bagaimana dengan sikap, perkataan, dan tindakan kita? Apakah firman yang kita renungkan itu bisa mengubahkan hidup kita? Apakah firman yang kita renungkan bisa mengubahkan perkataan, sikap, dan tindakan kita? Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu, dengan sungguh-sungguh memiliki keterbukaan untuk ditegur, diarahkan, dikoreksi, dituntun oleh firman yang berbicara kepada kita. Dan kita sungguh-sungguh mentaati firman itu. Menyediakan diri untuk taat kepada firman. Satu kata, dua huruf. Ya. Ya Tuhan. Apapun yang kau katakan, apapun yang menjadi kehendak-Mu, kita hanya bisa mengatakan ya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, meresapi Mazmur 119 ayat 15 menegaskan bahwa merenungkan Alkitab adalah kunci hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman yang direnungkan membentuk pikiran, mengarahkan langkah dan meneguhkan iman. Mari, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi merenungkan, supaya hidup kita berjalan di jalan Tuhan. Supaya hidup kita berpadanan dengan kehidupan Tuhan. Dan supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus, sifat hidup kita, karakter-karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Merenungkan firman membawa hidup kita kepada kehidupan yang intim dengan Tuhan. Merenungkan firman membawa kita kepada sebuah perubahan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama menyediakan diri. Katakan ya untuk mentaati firman, untuk merenungkan firman dalam sepanjang hidup kita, siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu melalui firman-firman-Mu. Mari Engkau menolong kami, memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mau bergaul dengan Tuhan, untuk mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tidak menguap begitu saja, tetapi sungguh-sungguh firman itu tertanam dalam hati kami, bahkan menghidupi kehidupan kami. Dan ajar kami untuk menyediakan diri untuk taat, mengatakan
Ya Tuhan, kepada setiap apa yang menjadi kebenaran dalam firman-Mu. Ajar kami untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya ketika orang melihat kami, mereka melihat Tuhan. Melihat kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup kami. Terpancar dalam kehidupan kami. Biarlah orang mengenal Engkau ketika mereka mengenal kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.